Di Zoom meeting sudah ada Romo Didi. Halo Romo, nanti saya akan tanya-tanya ke Romo gitu ya. Dan juga ada Gus Aan gitu ya. Gus Aan ini aktif fokus pada isu-isu pluralisme dan hak asasi manusia. Saya ingin tanya pandangan Gus Aan dulu nih. Gimana, Jadi, Tes? jadi Apa ini? pandangan Paus tentang minoritas ini kan banyak kontroversi gitu ya Gus ya. Tapi kalau dari Gus Aan sendiri, bagaimana Gus Aan memandang sikap pernyataan dokumen gereja dari Paus Fransiskus yang berkaitan dengan pluralisme, berkaitan dengan penerimaan terhadap mereka yang berorientasi seksual berbeda, yang punya ekspresi gender berbeda. Bagaimana Gus Aan melihat itu? Gini, Jess. Jadi untuk urusan LGBT ini, itu aku agak tertarik. Kenapa kok orang Islam yang harus ngomong? Kenapa bukan orang Katolik? Gitu. Aku itu tadi iri sama Romo Wija yang sudah presentasi sangat luar biasa. Apa yang dikerjakan? Rowi, lalu tadi Melani. Harusnya ini yang ngomong soal katakanlah LGBT untuk memudahkan itu harusnya teman-teman Katolik. Karena apa, Jessica? Aku itu bukan Katolik, tapi aku itu sangat suka dengan paus kalian. Sangat suka. Itu paling progresif, paling apa ya, paling oh, paling pro terhadap ya pokoknya manusia ya manusia, tidak boleh dibeda-bedakan seperti itu. Nah, di titik ini memang komitmen Paus Fransiskus itu banyak membuat orang Katolik yang berpikiran agak konservatif itu spot jantung begitu ya. Terutama ketika Desember, pertengahan Desember, kemudian Paus Francis tahun 2023 itu kan Paus Fransiskus bilang terkait dengan apa namanya blessing, apa namanya pemberkatan terkait dengan perkawinan same sex union, katakanlah perkawinan sesama jenis gitu. Jadi bagiku apa namanya Jessica, kalian ini mendapatkan apa namanya, mendapatkan satu pemimpin publik yang sangat luar biasa, yang menurutku itu omongannya nggak lamis gitu loh. Kan banyak orang itu kan ngomong soal kemanusiaan, ngomong soal kesetaraan, ngomong soal kesederhanaan, ngomong soal persaudaraan. Tetapi when it comes into this kind of issue, itu semuanya kemudian menjadi gopoh kabeh terkait dengan soal LGBT itu. Nah, Paus kalian, Paus Fransiskus ini adalah menurutku sosok yang sangat luar biasa karena apa? Karena pada tahun 2023 kemarin, setahun yang lalu, itu dia secara langsung loh ya, secara langsung dan ada dokumennya itu. Aku bacakan itu judul dokumennya, in case kalian mau. Itu judulnya adalah Declaration Fiducia Supplicans on the Pastoral Meaning of Blessing. Dikeluarkan 18 Desember 2023. Di situ dia dengan dalam tanda petik susah payah mencoba untuk mendorong ya mendorong miliatan umat Katolik itu untuk memang benar-benar sampai pada esensi kekatolikan itu sendiri. Esensi kekatolikan itu adalah keadilan dan kesetaraan, tidak ada yang lain dan gitu. Nah, justru yang menarik adalah uh, uh, ini kan sudah berjalan kan Desember 2023 sampai sekarang itu kan sudah setengah tahun. Nah, sejauh mana kemudian keuskupan-keuskupan itu sudah mulai untuk mengimplementasi hal ini. Misalkan kalau mau sesuatu yang agak sederhana misalkan, apakah misalkan sudah ada pasangan sesama jenis dari Katolik yang kemudian mencoba mengontak Keuskupan Surabaya untuk meminta berkat perkawinan seperti itu. Tapi rasanya tidak. Ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Paus Fransiskus ini juga agak terganjal. Saya lagi ya, agak terganjal dengan umatnya sendiri menyangkut soal ini. Kalau urusan difabel, urusan orang miskin, itu los lah. Orang Katolik itu los. Mau difabel model apa saja pasti ditangani. Mau miskin model apa saja itu pasti ditangani. Tetapi ketika ngomong soal LGBT ini menjadi menarik seperti itu. Nah,
Jessica, kamu harus ngerti ya. eh, aku itu tidak pernah mengidolakan paus kecuali yang saat ini gitu kan. Aku nonton film The Two Popes itu 4-5 kali gitu kan. Saking senengnya sebagai orang Islam itu aku saking senengnya terhadap paus itu karena pikirannya sangat luar biasa. Tahun 2020 itu dia mulai melakukan apa? Mulai mengacak-acak Katolik. Jadi paus kalian ini tahun 2020 itu mulai mengacak-acak kenyamanan kenyamanan miliatan warga Katolik itu dengan mengatakan homoseksualitas itu bukan kejahatan. Tahun 2020, tahun 2020, dia acak-acak itu pikirannya. Aku bilang, wah Edian ini Bapak Paus ini kan. Maksudku, sedemikian luar biasanya dia mikir kayak gitu. Tetapi yang menarik, kemudian tahun 2022, aku baca tesis ya. Tesis itu ditulis oleh, bentar, ada satu tesis ditulis oleh Albertus Widyasworo. Dia mengambil program pascasarjana di STF Griarkarya Jakarta. Griarkarya Jakarta tahun 2020. Dia 2022. Dia nulis tesis. Judul tesisnya itu begini. Sensus Fidei umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta terhadap isu homoseksualitas pada tahun 2022. Jadi si Widyasworo ini membuat survei untuk jemaat-jemaat Katolik yang tinggal di Payung Besar Keuskupan Agung Jakarta. Ada 500, sebentar, ada 566 responden. 560 responden itu. Yang menarik, hasilnya ini, supaya nanti kamu juga jadi. Hasilnya itu 74, sorry. Hasilnya adalah, bentar, 14,5% responden itu mengatakan tolak homoseksualitas dan tolak perkawinan sesama jenis. 14,5%. Tidak Keuskupan Surabaya ya, tapi Keuskupan Agung Jakarta. 14,5 yang mengatakan tolak homoseksualitas, tolak perkawinan sesama jenis. Nah, yang ketiga, yang kedua, itu 74,2%. Mereka ini, sebagian besar ini, itu mengatakan kami menerima homoseksualitas, tapi menolak perkawinan sesama jenis. 74,2%. Nah, yang 5,5% ya, itu mengatakan menerima homoseksualitas dan menerima perkawinan sesama jenis. Menurutku ini menarik ya. Ini menarik. Ini mungkin satu-satunya keuskupan di Indonesia yang memperbolehkan umatnya disurvei. Aku nggak tahu agamanya si siapa namanya Widyasworo ini kok boleh dia mensurvei. Jangan-jangan dia sama-sama Katoliknya kayak gitu. Nah, yang ingin aku katakan bahwa sebenarnya eh, posisi per hari ini, jadi kalau aku ditanya, gimana menurut kamu posisi keuskupan Surabaya terkait dengan soal ini, aku berani bertaruh itu tidak akan bergeser dari apa yang terjadi di Keuskupan Agung Jakarta. Bahwa rata-rata orang Katolik di Jawa Timur gitu kan, itu mungkin kalau nggak yang nomor pertama itu kan, tolak homoseksualitas dan tolak perkawinan sesama jenis, tapi aku yakin grade-nya agak naik begitu kan, menerima orang-orang homoseksualitas, tapi menolak tentang perkawinan sesama jenis. Itu supaya aku nggak nyerocos terus gitu kan, ya terserah kamu. Kalau kamu nanya, oh. Oke, baik, perusahaan. Berhubungan dengan itu, apa yang dikatakan oleh perusahaan bahwa Paus Fransiskus ini dilihat sebagai yang progresif, kemudian kadang-kadang menuai atau sering menuai kontroversi di Oh kalangan iya, iya. ini. Yesus itu kan Tuhan kalian itu kan menuai kontroversi. Nah, saya akan tanya Iya. pada Romonya secara langsung. Ada Romo Didik sudah bergabung ya, Oh Romo? iya itu, Romo silakan itu, pausnya sudah oke itu, Mo. Saya mau menegaskan ya,